NU ini thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah di dalam menjalani Islam ini. Karena orang menjalani agama tidak bisa tidak pakai thariqah, itu tidak bisa. Harus pakai thariqah. Kalau tidak pakai thariqah itu yang nanggung nanti siapa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini harus kita pahami dengan akurat. Seluk-beluknya, fungsinya, kedudukannya di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah masyarakat. Dari berbagai diskusi yang sudah kita lakukan, sharing yang sudah kita lakukan, saya kira ada beberapa hal yang mendasar yang harus kita pahami tentang Nahdlatul Ulama ini. Bahwa pertama-tama Nahdlatul Ulama ini adalah imarah, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah entitas aktor yang memegang urusan orang banyak, untuk imarah. Nah, maka sebetulnya panjenengan semua ini juga ulil amri, masuk dalam kategori ulil amri, karena panjenengan sebagai pimpinan-pimpinan NU ini memegang imarah dengan tanggung jawab untuk mengurus urusannya orang banyak. Jadi sampean ini masuk dalam kategori ayat ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum, itu termasuk sampean. Sampean berhak ditaati oleh umat ini dalam urusan yang sampean pegang. Karena Nahdlatul Ulama ini juga imarah. Dan bahkan kita ini sekarang ini kita sedang berusaha mengembangkan makna imarahnya NU ini secara lebih substansial, dan pada saat yang sama juga meluas liputannya. Kita sekarang ini ya kemarin-kemarin sih sebetulnya sudah ya, kita ini sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah ini jelas ngurus macam-macam masalah urusan sosial gitu. Nah, tapi kita ingin supaya operasionalisasi dari tanggung jawab Nahdlatul Ulama mengurus berbagai urusan kemasyarakatan ini sungguh-sungguh dengan nature, dengan uslub sebagai imarah, sehingga kita bukan cuma ngomong tok, tapi yang ngurus beneran gitu. Ngurus berbagai macam urusan itu, mengurus berbagai macam urusan itu secara konkret, secara nyata. Supaya kita betul-betul hadir sebagaimana seharusnya sebagai imarah. Dalam bahasa yang selama ini kita pakai, kita ini sedang membangun suatu sistem nasional laksana pemerintahan. Ini karena sebetulnya ini masalah karena khawatir tumpang tindih istilah aja ya. Sebetulnya kalau di bahasa Inggris kan gitu lebih enak gitu. Kita ingin membangun National System of Governance. Kita mau membangun governance. Governance itu imarah gitu. Nah, ini yang pertama. Maka
kesadaran yang harus kita bangun pada diri kader-kader kita adalah juga kesadaran tanggung jawab akan imarah ini. Bahwa kita bertanggung jawab atas nasib jamaah dalam berbagai urusan yang memang kita klaim sebagai urusannya NU gitu. Kalau NU ini mengklaim mengurusi dakwah, ya kita bertanggung jawab terhadap nasib umat, nasib jamaah kita dalam soal dakwah. Gimana nasibnya dakwah NU? Kalau kita mengklaim urusan kesejahteraan keluarga sebagai urusannya NU, berarti kita bertanggung jawab atas nasib jamaah terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga dan seterusnya, kesehatan, ekonomi, pertanian dan lain sebagainya. Karena kita harus mengoperasionalisasikan jam'iyah ini sebagai imarah. Dan imarah itu dalam konsep yang lebih abstrak, ya artinya imamah. Di dalam imamah itu ada fungsi imam. Dan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Ra'iyah kita itu adalah ya jamaah Nahdlatul Ulama, itu ra'iyah kita. Mereka itu yang menjadi maslahat, mereka ini yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini memang tidak wajib, karena sampean menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Kalau sampean kemarin saya kasih SK dan sampean menolak, itu tidak dosa sebetulnya. Jadi tidak wajib. Tapi karena sampean sudah terlanjur terima, ya jadi wajib sekarang. Ini dikisah betul nih, jangan lupa ini. Dikisah betul sampean ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan arena tanggung jawab kita semua ini jelas. Di jamaah ini, ra'iyah kita ini. Nah, maka kita harus membangun Nahdlatul Ulama ini supaya sungguh-sungguh bisa efektif sebagai imarah. Sehingga kalau ditanyain Gusti Allah nanti di yaumil hisab itu kita bisa jawabnya itu ada jawaban itu. Dan gak lama-lama mikirnya jawab itu, sehingga gak keburu diseret sama malaikat Malik itu. Nah, ini yang pertama, Nahdlatul Ulama sebagai imarah. Tapi ada dimensi yang jauh lebih dalam dari sekedar imarah itu, yang tidak hanya melibatkan kita, tapi juga melibatkan semua orang, ya kader-kader yang tidak menjadi pengurus, bahkan sampai kepada jamaah. Yaitu apa? Nahdlatul Ulama sebagai thariqah. NU ini thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah di dalam menjalani Islam ini. Karena orang menjalani agama tidak bisa tidak pakai thariqah, itu tidak bisa. Harus pakai thariqah. Kalau tidak pakai thariqah, itu yang nanggung nanti siapa? Wong kita tidak ketemu sendiri dengan Kanjeng Nabi gitu loh. Apalagi dengan malaikat Jibril, ngimpi aja nggak pernah. Maka kita harus menjalankan agama ini dalam satu thariqah. Dan thariqah itu tidak bisa ngarang sendiri. Memang ada garis-garis umum yang sudah diterapkan oleh sahib syariah Nabi Muhammad SAW, ya. Kita bisa belajar, tidak usah pakai guru, bisa cari, apalagi zaman sekarang bisa googling sendiri, bisa baca kitab sendiri dan sebagainya. Bahasa Arab itu sekarang kita sudah bisa belajar sampai mampu berbahasa Arab tanpa guru, itu sudah bisa sekarang, banyak sudah. Kalau sudah bisa bahasa Arab, bisa baca kitab sendiri, silakan. Itu bisa. Tapi agama itu tidak cuma kognitif. Tidak cuma kognitif. Ya walaupun kita juga
mungkin apa namanya melaksanakan hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Misalnya ya kita melaksanakan misalnya apa namanya, misalnya kita melaksanakan wirid-wirid dengan istiqomah ya. Karena banyak yang maksur mau wirid ayat Quran atau mau wirid doa-doa yang maksur ya, zikir yang maksur itu kan banyak, ada hadisnya, ada apa namanya nas-nasnya itu ada. Wirid sholawat misalnya bisa aja karena kita misalnya kita berpegang pada sabda Rasulullah SAW ya. Man yuridil jannah walam yukatsiris sholawati alaiya faqad akhta'a tariqa misalnya. Kalau ada orang pengen surga kok enggak memperbanyak selawat, yaitu tariqahnya keliru. Lalu kita baca selawat banyak-banyak. Mungkin kita bisa lakukan itu, tapi tetap saja Bapak Ibu sekalian, saya khawatir itu tidak cukup. Karena thariqah itu bukan hanya soal pengetahuan kognitif, tapi juga soal jaminan ruhani. Ini urusan keselamatan kita di akhirat ini bukan sekedar pengetahuan tentang serangkaian informasi seperti khazanah saintifik lainnya. Ini bukan soal pengetahuan ilmu biologi atau pengetahuan tentang fisika. Nah, ini pengetahuan soal selamat. Selamat itu tidak bisa kalau tidak pakai jaminan. Maka thariqah ini kecuali di situ ada model yang kita ikuti, di situ harus ada jaminan tentang siapa yang kita ikuti. Itu sebabnya di dalam Muqaddimah Qanun Asasi Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari menekankan dengan tanda sekali soal sanad. Antum qad akhadhtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Menegaskan sekali soal sanad ini. Ini bukan cuma pengetahuan yang kita dengar-dengar saja. Bukan cuma soal pengetahuan yang kita baca-baca sendiri saja. Ini adalah thariqah yang diwariskan dengan jaminan dari orang ke orang secara muttasil sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita harus praktekkan, kita harus operasionalisasikan Nahdlatul Ulama ini sebagai thariqah itu tadi. Kita ikut Nahdlatul Ulama ini karena kita hati-hati dalam soal agama, sebagaimana peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Jangan sembarangan ngambil agama. Hati-hati dari mana kalian ngambil agama kalian itu. Karena itu kita ikut NU. Karena kita mau hati-hati. Kenapa kita ikut NU? Karena di NU ini thariqah dengan sanad yang muttasil kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini prinsip yang sangat dasar, Bapak sekalian. Nahdlatul Ulama sebagai imarah dan Nahdlatul Ulama sebagai thariqah.
Nah, berdasarkan pemahaman inilah ya, waktu-waktu yang lalu berkali-kali saya tekankan tentang aspek-aspek yang harus dibangun di dalam diri kader-kader Nahdlatul Ulama. Yaitu pertama aspek mentalitas. Aspek mentalitasnya itu seperti apa? Jiwanya ini loh, aspek kejiwaannya ini harus mengikuti satu model yang jelas, model tertentu, dan itu harus cukup dalam sampai menyentuh dimensi rohani dari kader ini. Kenapa? Karena kader ini adalah kader-kader yang akan menjalankan roda Jamaiyah Nahdlatul Ulama sebagai thariqah. Masuk dalam dimensi itu. Gitu. Maka ini bukan cuma soal potongan. Ini harus betul sampai kepada dimensi rohani. Bahwa secara rohani memang kader-kader ini siap menjadi rantai sanad dari thariqah Nahdiyah ini, thariqah Nahdlatul Ulama ini. Ini soal mentalitas. Yang kedua soal attitude, tingkah laku, sikap dan perilaku, itu attitude. Kita harus punya standar attitude sebagai kader NU. Standar perilakunya ini harus jelas, ya, bersumber dari mentalitas tadi, sehingga nggak bisa sembarangan. Ya. Kita ini mungkin bisa tidak setuju kepada sesama kader misalnya, bahkan tidak setuju kepada pimpinan NU, boleh saja, gitu. Tapi harus dengan attitude, harus dengan sikap yang standar, tidak bisa. Tidak boleh misalnya terus ada demo di depan kantor NU, mendemo roh Islam, itu tidak bisa, itu pasti bukan kader NU, ini attitude. Harus ada standar attitude ini. Gak setuju, tapi harus dengan cara yang mencerminkan attitude standar Nahdlatul Ulama yang benar gitu. Nah, ini yang harus kita pikir. Attitude-nya gimana? Gitu. Ngomong itu juga attitude-nya ini harus jelas. Nah, ini penting. Saya sejak awal ya, bukan soal apa-apa. Attitude ini apapun juga, ini sebetulnya nanti akan menjadi buah dari mentalitas. Kalau mentalitasnya kokoh, attitude itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Saya itu tidak berani ngerokok di ruangan roh Islam, itu bukan soal apa-apa, karena tidak mentoloh gitu. Saya itu bukannya mau kelihatan berakhlak mulia atau gimana, nggak mentoloh gitu loh. Mau nyulut itu nggak mentoloh, karena ya soal mentalitas, gimana lagi gitu. Soal mentalitas. Ya, saya tahu sendiri, saya misalnya dengan Kiai Said Akil Siraj dari dulu itu ada banyak hal yang saya tidak setuju tentang beliau. Tapi untuk mengkritik di depan umum itu tidak bisa gitu. Tidak kewetu gitu loh. Bahasa Jawa aja bilangin. Itu attitude. Itu attitude. Dan sebetulnya saya membiasakan diri kalau ada apa-apa ya saya soal langsung, bicara langsung dengan beliau. Dan soal diterima atau enggak soal lain. Ini soal attitude, dan attitude tumbuh dari mentalitas. Dulu mentalitas ini dibangun di pesantren-pesantren dulu, ya, dengan kiai-kiai yang memang ya jaminan. Saya ini diasuh oleh Kiai Ali Maksum langsung mulai 79 sampai wafat beliau 89, langsung saya ini bisa mengklaim sebagai anak rohaninya Kiai Ali Maksum.
Dan sudah itu saya teruskan dengan Kiai Zainal Abidin dan Kiai Warsun sampai 94. Ini kiai-kiai jaminan, wah ini sampean enggak bisa main-main sama saya. Ini kiai-kiai dari generasi jaminan ini. Kiai-kiai dari dulu itu maka sekarang saya agak gelisah itu. Dulu itu pada zaman-zaman itu ya 70-an, 80-an. Itu nyari kiai yang tidak wali itu susah. Kalau kita lihat kiai-kiai pada waktu itu nyari yang bukan wali itu susah. Kiai Ali wali, Kiai Marus Ali wali, Kiai Hamid wali, Kiai Asad, siapa kiai-kiai generasi itu yang tidak wali, susah. Dan saya gelisah hari ini tuh sekarang kiai yang wali itu mana, itu yang saya pusing hari ini tuh sebetulnya itu. Ada jaminan rohani. Dulu itu di sanad ini dijamin melalui apa namanya mentalitas dan attitude ini ditransfer melalui sanad yang memang jadi jaminan dulu itu di pondok-pondok. Ya alhamdulillah generasi ini, generasi kita ini sebagian besar ya generasi saya dan di bawah saya dikit lah ini masih merasakan apa namanya rantai sanad yang seperti ini. Apalagi di sini ada Pak Masyuri Malik ini ya kerapiaknya ya lasemnya dapat semua. Yang bareng saya ini ada Pak Miftah Fakih dan lain-lain. Kita semua masing-masing ketemu dengan kiai-kiai macam itu, masih yang generasi saya ya. Lah yang di bawah generasi sekarang, generasi sekarang ini ya saya cuma bisa bilang wallahu a'lam bishawab gitu. Dari mana, apalagi ke depannya nanti. Karena sekarang juga minat untuk terlibat di dalam NU meluas, bukan hanya dari kalangan pesantren. Meluas. saya enggak tahu, ini harusnya ada survei ini. Nanti tolong sampaikan kepada teman-teman di Lakpesdam ya. Tentang latar belakang orang-orang yang hari ini mengaku NU. Karena orang yang secara eksplisit mengaku NU hari ini itu sudah mencapai 59,2% dari seluruh populasi Muslim. Itu luar biasa. Ngaku terang-terangan ngaku NU. Ini hasil survei tahun 2022. Kemarin-kemarin itu saya ngomong 50,5%. Itu hasil survei tahun 18. Yang baru ini baru keluar 2022 itu sudah 59,2% dari seluruh populasi. Berarti benar waktu Litbang Kompas datang dan bilang ke saya bahwa yang NU ini sudah 60%. Nah, apakah semua ini orang dengan latar belakang pesantren? Ya enggak tahu, mungkin mbahnya dulu pernah punya latar belakang pesantren, tapi yang sekarang dari mana? Ya, kita enggak tahu gitu. Nah maka sekarang harus ada substitusi. Yang dulu pesantren kayak dulu. Dulu itu enggak ada kaderisasi sistematis begini. Yang ada ya pesantren. Karena pesantren ini yang menjadi wahana kaderisasi yang efektif karena konstruksi tradisinya masih kokoh. Masih kokoh sekali. Secara lahir batin masih kokoh. Nah sekarang kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya pesantren. Itu sebabnya kita bikin sistem kaderisasi kayak begini. Tapi sistem kaderisasi ini harus bisa menyulih fungsi-fungsi yang dulu disediakan oleh pesantren. Gitu. Termasuk soal mentalitas dan attitude ini. Nah baru kemudian kita bicara soal knowledge, soal pengetahuan dan keterampilan dan skills. Knowledge dan skill baru kemudian. Tapi ini semuanya harus dilambari oleh sanad. Nah itu sebabnya kemarin saya minta supaya cari sanad ini. Yang kita butuhkan, yang gampang-gampang tapi yang yang
yang nilainya, yang bobotnya ya, tinggi. Kemarin saya usulkan Asmaul Husna dari Syekh Muhammad. Ya. Nanti kalau perlu kita mintalah Rois Am untuk mengijazahkan kepada kita. Ya. Wirid yang tidak sulit-sulit, yang enteng-enteng tapi kita bisa lakukan. Ya. Kemarin misalnya juga kepada RMI saya minta untuk berburu sanad Bukhari Muslim dan musalsal bil awaliyah dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya. Itu harus disebarkan lagi di pesantren-pesantren kita. Sebab pesantren-pesantren kita ini pegang sanadnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Wong ini NU. NU itu mau ngambil dari mana urutannya kalau dari Hadratus Syekh. Dan dulu itu generasi kiai-kiai generasinya Mbah Ali Maksum, kakek saya, generasinya generasi itu. Ya. Kiai Ma'ruf Ali, Kiai Hamid Suruan, Kiai Abdullah Abbas, Kiai Abdullah Salam, Kiai dan sebagainya. Itu semuanya mereka pegang sanad dari Hadratus Syekh. Semuanya pegang sanad dari Hadratus Syekh. Sampai-sampai Kiai Maimun Zubair ini saya buka aja ini. Ini percakapan pribadi sebetulnya dengan Kiai Maimun. Kiai Maimun ini kalau dawuh ya ndak pakai dalil karena beliau sendiri itu sudah dalil gitu ya. Apa beliau katakan? Pondok ning Indonesia iki ora iso suwe, ora kuat suwe nek ora duwe sanad tebu ireng. Pesantren di Indonesia ini tidak akan tahan lama kalau tidak punya sanad tebu ireng. Ya beliau tidak menjelaskan kenapa, pokoknya gitu aja gitu. Nah maka kemarin kepada RMI saya minta ada upaya untuk pertama mengejar sanad itu. Yang paling penting adalah sanad Bukhari Muslim dan sanad musalsal bil awaliyah. Ini memang harus kiai-kiai, kalau bangsa potongan Sulaiman Tanjung ini ya belum lah, nanti aja gitu. Ini harus kiai beneran ini, sanad Bukhari Muslim dan musalsal bil awaliyah itu ya. Kalau ndak kiai bener ya ini di sini makomnya Gus apa ini baru bisa ngambil sanad yang harus kiai. Tapi kalau wirid yang dari Said Muhammad itu wirid awam lah, orang awam boleh silakan. Nah ini tadi saya dengar, saya lihat ada selawat badar ini Pak Nusron, kalau perlu kejar sanatnya, ijazahnya dari Kiai Mansur Ali Banyuwangi, karena ini juga selawat keramat, ini selawat bahaya sebetulnya, besok nggak boleh main-main. Ini selawat panas, ini selawat panas beneran. Ini kalau diwiridkan itu nanti sampean kepengen berkelahi aja sama orang. Beneran. Selawat badar itu namanya selawat badar, gimana? Selawat panas itu beneran. Nah ya ini oke untuk meningkatkan giroh kita lah ya. Tapi tolong cari ijazah dengan sanad kepada yang sambung kepada Kiai Mansur Ali, pencipta selawat badar itu sudah pasti masih ada. Beliau ini dari generasi yang masih generasi di bawah Kiai Hasyim Asy'ari, itu generasi murid-muridnya Kiai Hasyim itu.